Hari ini kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Oke, kita flashback kembali. Untuk materi momentum ini, waktu kelas 10 sudah kalian terima, yaitu mengenai momentum linier, di mana definisi dari momentum itu sendiri adalah kuantitas gerakan suatu benda atau tingkat kesulitan dalam menghentikan suatu benda. Ini definisi dari momentum. Nah, sekarang kita coba ingat kembali, momentum itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan gerakannya. Untuk momentum pada gerak linier, kita biasa sebut sebagai momentum linier atau pada peristiwa gerakan translasi. Nah, jadi yang pertama kita ingat kembali mengenai momentum linier. Simbol dari momentum linier itu adalah P. Ketika ada suatu benda bermassa dan dia bergerak dengan kecepatan v dari titik A hingga ke titik B, maka benda tersebut akan punya momentum di mana nilai P sama dengan M dikalikan V. Ini berlaku pada peristiwa momentum linier. Nah, jika peristiwanya sekarang bergerak pada gerakan melingkar, maka disebut sebagai momentum sudut. Jika suatu benda bermassa M, kemudian dia bergerak dengan kecepatan V pada suatu jarak berporos R, maka benda partikel ini akan punya momentum yang namanya momentum sudut karena dia bergerak secara melingkar. Nah, untuk perumusan dari momentum sudut adalah sama seperti momentum linier, M dikalikan V hanya saja dikalikan dengan jarak dari partikel ke poros. Nah, kita bisa uraikan nilai dari V. V ini adalah kecepatan linier. Kalau kita analogikan dengan kecepatan sudut, maka dia senilai dengan omega dikalikan R. Maka hasil dari momentum sudut adalah M omega R dikalikan R. Kita ambil MR-nya, maka ini akan menjadi rumusan dari inersia. Inersia itu adalah MR kuadrat. Sehingga kita perolehlah rumus dari momentum sudut adalah inersia dikalikan omega. Oke, ini adalah rumus dari momentum sudut. Inersia dikalikan omega. Di mana dari nilai L itu adalah momentum sudut. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat per second. Kemudian inersia momen inersia ini satuannya adalah kilogram meter persegi. Kemudian omega adalah kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per second. Oke, persamaan ini yang perlu kalian ingat. Kita buat analogi dari gerak rotasi dengan gerak translasi. Gerak rotasi dengan gerak translasi. Untuk di gerak rotasi, kita ada yang namanya momen inersia.
Dimana kalau misalkan dimasukkan ke dalam gerak translasi, ini setipe dengan yang namanya massa M. Kemudian kecepatan, tadi kecepatan sudut adalah omega, sedangkan di translasi dia kecepatannya kecepatan linier. Yaitu V. Kemudian untuk momentum, di sini momentum sudut yaitu P, sedangkan di gerak translasi dia momentum linier. Terbalik, simbolnya momentum linier itu adalah P, kemudian momentum sudut itu adalah L. Oke. Hukum kekekalan momentum sudut merupakan peristiwa di mana jika tidak ada pengaruh dari gaya luar terhadap perputaran suatu benda. Jadi aplikasinya pada penari balerina. Nah, dari sini kita bisa menyamadengankan antara momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Sehingga hasil dari bentuk hukum kekekalan momentum sudut, L awal akan sama dengan L akhir. Sehingga inersia dikalikan omega akan sama dengan inersia dikalikan omega yang kedua atau omega aksen kita sebutnya. Nah, ini kita sudah punya persamaan dari hukum kekekalan momentum sudut. Untuk dalam peristiwa balerina, ketika seorang balerina ini merentangkan kedua tangannya, maka perputarannya akan berbeda ketika tangannya ditelungkupkan. Di sini kita bisa analisis dari kondisi kecepatan sudutnya dan juga kenapa lengannya itu dibuka dan ditutup. Coba kalau kalian perhatikan bahwa saat tangannya direntangkan, maka ada jarak dari ujung tangan sampai poros yang berbeda dengan jarak saat tangannya ditelungkupkan. Di sini jelas bahwa peristiwa A dengan peristiwa B, jarak A lebih besar dari R-nya si B, kondisi tangannya. Kemudian untuk momen inersianya, kita tahu bahwa inersia itu sebanding dengan R kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Karena inersia itu kan rumusnya adalah mr kuadrat, artinya inersia sebanding dengan jarak. Sehingga Oke, jadi dari sini kita bisa lihat dan kita bandingkan antara penari A dengan penari B untuk momen inersianya. Inersianya si A ternyata lebih besar dari inersianya si B. Sehingga ketika kita lihat di dalam persamaan hukum kekekalan momentum sudut, maka L awal sama dengan L akhir, inersia awal kondisinya adalah maksimum. Kemudian kecepatan sudutnya berarti dia lebih minimum. Kalau begitu ketika kondisi si B, tangannya sudah mulai ditelungkupkan, berarti inersianya si penari B, dia akan minimum, sedangkan kecepatan sudutnya dia justru maksimum. Artinya ketika penari itu menelungkupkan tangan, dia putarannya lebih cepat daripada saat tangannya direntangkan. Berarti di sini terbukti bahwa ketika penari itu merubah kondisi tangan, maka akan mempengaruhi bagaimana perputaran si penari balerina tersebut.